Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Wih, serius nih kita bakal tinggal berdua di sini seterusnya, Om? Ya enggak, kalau waktunya mati mah pisah, Ra. Lah. Yoi. Permisi bentar Ra, gue geser badan dia yang halangin pintu masuk ke apartemen. Sementara dia mengagumi hunian baru kami, gue ngangkatin barang. Lihat Rara senang, gue juga ikutan senang lah. Apartemen ini tuh dulu dibeliin bokap setelah gue lulus ujian masuk kedokteran. Sekalian gue pakai buat tinggal biar nggak perlu ngekos. Lumayan dekat dari kampus gue. Jangan tanya udah berapa banyak cewek yang pernah gue bawa ke sini. Tapi jangan nuduh mulu lo pada, mereka ke sini cuma datang buat nemenin gue kalau sepi dan stres. Gak tahu kenapa dulu ya kalau gue stres paling enak kalau ada cewek di samping, minimal bisa dengerin keluh kesah gue terus ngasih gue perhatian. Kalau kata sohib-sohib gue, cara gue healing tuh tinggal disodorin cewek aja. Si tuyul gue cariin kirain kemana, tahunya udah di kamar aja. Harus dalam pengawasan orang dewasa, masalahnya ini di lantai 11. Tahu sendiri Rara terlalu aktif anaknya, pohon tetangga aja nekat dia panjat. Ra, di sini ternyata. Gimana kamarnya? Suka. Gue menunggu pendapat dia. Kamar ini emang didesain untuk cowok jadi lebih didominasi warna hitam. Kalau nggak suka desainnya ntar kita ubah aja. Rara goyangin pantatnya di kasur. Kasurnya empuk enak nih, aku sih yes ya, tingkahnya berasa kayak juri. Enak buat goyang ya, Ra. Gue mengangkat sebelah alis gue buat ngegoda Rara yang emang lagi goyang gak jelas di atas kasur. Tapi pertanyaan gue ini emang ambigu. Untung pikiran Rara nggak kotor. Iya nih, goyang dompet, hahaha, ayo Om Igo ikutan goyang juga dong di sini. Panggil dia. Gue langsung nyusul dia ke atas kasur terus gue gelitikin pinggangnya sampai dia jatuh terjungkal ke kasur. Rara cekikikan geli. Rara udah kegelian gitu masih punya tenaga buat narik gue sampai tubuh gue ikut jatuh di samping dia. Gue berhenti ngegelitikin. Capek juga. Mata gue menatap lurus ke atas langit-langit apartemen. Bertahun-tahun silam gue berada di posisi yang sama kayak gini. Sendirian tanpa tahu kemana tujuan gue sebenarnya. Gue emang masuk sekolah kedokteran ngikutin maunya orang tua tapi ternyata ada lubang kosong di hati gue. Makanya gue gonta-ganti cewek dengan harapan mereka bisa nutup lubang itu. Ketutup apanya? Paling lama juga cuma beberapa bulan. Kalaupun bukan karena desakan keluarga, gue nggak kepikiran untuk nikah. Untuk apa juga pikir gue udah puas ngerasain semuanya pas muda. Kalau bukan karena status sosial yang terlalu ngejut kalau kita nggak berstatus menikah, gue mending melajang aja deh. Tapi semua pemikiran itu mulai buyar. Gue yang gak tahu arah hidup jadi mikir ada seseorang yang harus ngebuat gue hidup biar bisa tetap nyenengin dia. Seseorang itu ada di samping gue sekarang. Tepat ketika gue menolehkan kepala ternyata Rara udah rebahan menyamping ke gue dengan tangan yang menopang kepalanya. Om Igo capek ya? Kalau capek tidur aja. Tangan Rara bergerak ke wajah gue, tepatnya menyentuh kelopak mata gue. Seolah meminta gue untuk menutup mata. Kerja bagus hari ini, makasih udah capek-capek buat Rara. Pasti nggak mudah kan buat Om Igo harus berantem sama mamanya dulu. Gue senyumin aja. Emang iya, pas nyokap tahu kalau gue mau tinggal terpisah, nyokap kecewa berat. Dia ngerasa Rara itu saingannya, nyuri anak bungsu kesayangannya. Biar gimana pun kalau gue udah mutusin menikah berarti gue punya hidup sendiri, dan gue nggak mungkin bikin Bagas kehilangan percaya ke gue. Masalah nyokap bakal gue selesain nantinya. Bukannya gue nggak capek, gue emang lelah banget seharian ini.
Dari pagi sampai malam gini baru selesai pindahan, barang juga belum dibenahi. Tapi itu bukan alasan untuk gue tidur. Gue berdiri ngambil handuk buat mandi. Rencananya si abis mandi baru nyusun barang-barang. Om Igo mau ngapain? Mau mandi, Ra? Oh mau mandi. Iya, kenapa? Mau mandi bareng gue, Ra? Udah jadi hobi gue godain Rara. Lucu banget kalau dia mulai ancam gue pakai nama Bagas. Gue yakin lo pada udah bisa tebak reaksi dia. Kalau istri kecil gue ini emang beda dari makhluk perempuan lainnya. Normalnya kalau perempuan digituin pasti bakal marah atau malu. Lah dia mah kagak ada pisan malunya. Seriusan mau mandi bareng Rara? Ah gak enak ah. Pas kecil udah pernah dimandiin sama Om Igo, masa pas gede mandi bareng lagi. Gak bosen apa lihat badan Rara yang sedang ranum-ranumnya ini? Dia mengusap bahunya sok seksi. Padahal mandiin yang dia maksud itu pas dia nyemplung gat. Tahu ngapain? Pulang sekolah dia nekat cari kecebong pakai gelas aqua bekas. Sekarang jangan tanya ke gue kenapa Bagas melarikan diri dari tugasnya. Semua dilimpahin ke gue. Terpaksa gue gendong dia ke kamar mandi TK terus guyur badan dia yang masih pakai seragam. Ah kan pas kecil sama sekarang beda Ra. Dulu pas kecil masih rata. Sekarang kan udah ada yang sedikit menonjol di dada. Apa sih namanya? Jerawat numbuh di dada ya kalau Rara mah. OM Virgo. Mulutnya JAHARA banget. Emang boleh ngatain aset Rara cuma segede jerawat. Gue ngibrit ke kamar mandi karena tahu bantal bakal melayang sebentar lagi. Ra, di sini kamar cuma ada satu, nggak apa-apa nih kita seterusnya tidur seranjang. Nggak apa-apa tuh, emang ada yang bakal terganggu, bukannya katanya Rara cuma dianggap sebagai batu doang. Dia nyinggung perihal omongan gue ke Bagas. Dia tidur terlentang menguasai kasur, di mana tempat gue coba. Ra, geser dong. Tidur aja sih, emang kenapa? Nempel banget ini kamunya teh, keluarkan logat Sunda gue. Ya kan cuma batu, lagi, dia kayaknya ada dendam pribadi. Gue geser badan dia biar gue muat tidur di ranjang. Tengah malam gue ngerasa hidung gue ada yang colok. Gue kebangun karena bersin. Gue orangnya nggak mau curigaan. Positif banget gue, tapi pas lihat Rara udah duduk megangin korek telinga, gue nggak bisa berpikir baik lagi. Gue ikutan duduk dong sambil gosok-gosok hidung gue yang gatal. Ra, lo yang nyolok hidung gue ya? Rara lapar nih, masakin dong, udahlah nggak mau ngaku, merintah-merintah gue lagi. Masak sendiri atuh, kan di kulkas udah ada bahan masakan, masa nyuruh suami masak sih? Kan di sini Rara yang jadi istri, gak malu tuh perintah-perintah suami. Gue jelasin secara lembut ke dia. Ya udah deh. Rara akhirnya pergi juga ke dapur walaupun dengan muka sebal dan terpaksa. Gue berjalan pelan ke dapur, kebetulan gue lagi haus. Gue ngambil botol minuman dari kulkas tapi mata gue ngelirik tipis-tipis ke Rara yang lagi masak mie rebus. Gue ngamatin dia sambil nyender di pintu kulkas. Dia udah masukin mie ke air mendidih, terus buang sisa air rebusan pertama, bagus. Sejauh ini belum ada yang salah. Selanjutnya dia ambil satu telur ayam, terus dia pecahin telurnya tapi isi telurnya dibuang kulit telurnya direbus. Waduh gue kira dia udah pro masak mie, tahunya. Gue gak bisa tinggal diam, gue langsung nyamperin dia. Ra, kok telurnya dibuang terus kulit telurnya dimasak sih? Aduh gimana kamu mah gue matiin kompor, terus buang mie yang udah terkontaminasi sama kulit telur tadi. Astaga, Rara menjerit kaget juga. Rara tadi ngelamun, gimana dong padahal udah lapar banget, mana ini satu-satunya mie berharga yang tersisa, yah. Ya udah sini, biar gue yang masak. Lagian masih ada nasi. Perhatiin ya caranya, jangan cuma diem doang tapi, ikut bantu ya Ra. Rara menadahkan tangannya. Bismillah atas restu. Yeh malah bantu doa. Ya terus bantuin apa dong? Tolong ambilin kecap aja di lemari atas. Rara nyampe enggak?
Pakai kursi aja kalau enggak. Makanya tumbuh ke atas, jangan di tempat aja. Iya, siap si paling tinggi. Rencananya gue mau bikin nasi goreng dari bahan yang ada. Gue yang masak, Rara yang nyiapin bumbunya. Gue nungguin kok kecapnya nggak dateng-dateng. Gue noleh ke belakang mendapati Rara yang jinjit-jinjit saking gak nyampenya buka lemari gantung. Hadeh. Gue datang berdiri di belakang Rara kemudian ngangkat badan dia. Nggak susah buat gue lakuin ini. Cil, ambil kecapnya buruan. Bukannya ngambil kecap tiba-tiba dia mengheningkan cipta. Apa mungkin dia kaget ya tiba-tiba badannya gue angkat dari belakang. Lantas dia menoleh ke gue, sehingga wajah gue sama dia udah deket banget, bahkan gue bisa ngerasain hembusan nafas Rara yang gak beraturan. Gue peluk perut dia lebih erat biar nggak jatuh. Mau gak mau, terjadilah adegan saling tatap-tatapan sama kayak pas gue nggak sengaja dorong dia di kamarnya, cuma anehnya ini lebih lama tatapannya. Waktu itu ada Bagas makanya tatapan kita berhenti tapi kalau sekarang siapa yang mau berhentiin coba. Gue sampai lupa buat berkedip lagi, mata gue udah tertuju ke dalam mata Rara yang belo tapi gemesin. Matanya murni banget dari kecil dulu nggak berubah. Dan gue baru sadar sekarang kalau mata nih bocah bahaya juga. Dia diam membisu mengamati mata, hidung, dan terakhir bibir gue. Seolah mimpi siang hari di mata pelajaran paling boring, Rara menyentuh pipi gue dengan bibirnya. Singkat tapi bikin lutut gue lemas. Seumur-umur baru kali ini gue terdiam tanpa kata karena dicium bocah. Mana cuma ciuman di pipi bukan area yang pasangan dewasa lakuin. Bentar-bentar ini agak lain nih ceritanya. Gue udah terbiasa usil-usilan sama Rara selama ini tapi nggak ada getaran gimana-gimana. Mentok-mentok dompet gue yang getar karena dikuras Rara. Otak gue sampai butuh waktu lama untuk memproses adegan ciuman barusan. Tolonglah itu cuma ciuman pipi dari bocah yang lo gandeng pas kecil dulu, bukan cewek seksi yang bisa bikin lo panas dingin. Kok om cuma diem sih? Ngomong dong, barusan lo beneran cium gue. Gue menurunkan badan dia biar napak ke lantai lagi. Iya, emang kenapa? Rara amat santai. Lagian cuma ciuman pipi, om pasti sebelumnya udah prokan sama cewek-cewek cantik. Harusnya sih ciuman barusan nggak berarti apa-apa. Nggak berarti apa-apa gimana? Gue sampai nyentuh lagi pipi gue yang abis dia cium. Ya emang sih waktu dia kecil gue suka ciumin pipinya, Damar, Ilham juga ngelakuin hal yang sama. Tapi ini dia udah gede. Wah, kayaknya efek kelamaan jomblo hati gue jadi murahan gini. Om Igo, ayo masak. Rara udah lapar tahu. Rara ngelus perutnya. Untuk menormalkan lagi situasi yang sempat canggung bagi gue sendiri mungkin gue balik ke depan kompor lanjut bikinin dia nasi goreng. Gue yang seharusnya lancar-lancar aja masaknya jadi kaku karena Rara yang berdiri nontonin gue. Mana bocahnya santai banget seolah yang terjadi tuh gak ada artinya buat dia. Oke, gue emang mulai dramatis, tapi gue gak biasanya gini. Nih, gue taruh sepiring nasi goreng di atas mejanya. Rara yang udah megang sendok duluan bertepuk tangan senang. Asik, kelihatannya sih enak ya, tapi nggak tahu rasanya. Gue getok juga pala lo, tangan gue terulur buat jitak dia tapi pas dia balik natap gue, nyali gue melempem. Tangan gue refleks ke kepala gue sendiri. Ya udah Rara makan deh, gue mau ke kamar ya. Yah jangan dong gelombang, Rara narik kursi di sampingnya. Temenin dong Om Igo. Makan sendiri aja udah malam juga. Ya justru karena udah malam, kita nggak pernah tahu Om Dedemit jenis apa yang tertarik sama Rara dan niat culik malam-malam gini. Emang mau dimarahin Papa Bagas kalau Rara menghilang ke alam goib. Dedemit juga pilih-pilih target, Gue mendengkus pasrah. Dengan enggan gue duduk di samping dia. Gimana rasanya, enak nggak? Rara menelan makanan, matanya melirik ke atas.
Kalau dibandingin masakan papa sih ini lumayan. Papa kalau masak tuh kalau nggak asin banget ya hambar banget, lidahnya kayak mati rasa. Tanpa sadar sudut bibir gue membentuk senyum karena secara nggak langsung Rara muji masakan gue. Ya bolehlah, Rara kasih rate -2/10. Gue spontan jitak kepala dia. Udah tinggal makan juga lo masih aja ngasih nilai rendah. Ya kan jujur, ngemeng-ngemeng, Om Igo mau sesuap nggak? Nggak usah, takut ketularan bekas liur Rara. Terakhir Rara gigit kucing tetangga katanya kucingnya kena rabies abis itu, gurau gue. Heh sembarangan. Info dari mana itu? Kata siapa kucing tetangga? Orang Rara gigitnya yang punya kucing, gantungan kunci malah bercanda balik. Ra, kenapa sih tadi tiba-tiba cium gue? Emang Rara nggak ada rasa gimana-gimana? Hah, gimana-gimana maksudnya? Ya, yang ngerasa gimana gitu nyium pipi temen bapak Rara sendiri, kesannya gue bercanda tapi pertanyaan gue serius. Biasa aja, sama kayak Om Igo juga biasa aja. Kecuali tadi Rara sambil jilatin bakal ada rasa asin dikit kali. Rara ketawa karena candaannya, tapi gue enggak sama sekali. Gue tarik kursi dia biar lebih dekat ke gue. Ketika jarak kita udah menipis, Rara menolehkan kepalanya yang dimana posisinya kita jadi dekat banget. Gue nanya serius soal ciuman tadi. Malah bercanda Rara. Dia menarik senyum gak niat yang jelas dibuat-buat. Ya nggak gimana-gimana. Rasanya biasa aja, bukannya waktu kecil juga Om suka ciumin Rara ya. Malah pernah cium-ciumin perut Rara yang abis mandi. Rara mengalihkan matanya, memasukkan suapan ke mulutnya. Ra, lo ngehindarin gue ya? Terka gue, enggak tuh. Buat apa juga, nih lihat. Rara majuin mukanya terus melototin matanya. Gue toyor keningnya biar menjauh. Hampir gue dibikin sawan sama lo, Ra. Kalau tadi yang gituin cewek cantik, putih bening sama kalem aja pasti nggak bakal ditoyor tuh, balasnya. Nikahin aja sana kipas Miyako yang putih, bening, nggak berisik. Gue yang lihat dia ngambek gitu jadi gemes sendiri. Tangan gue terulur mengacak-ngacak rambut dia yang lepeknya astagfirullah banget. Buat apa nyari yang tinggi putih, seksi, kalem kalau udah punya yang lucu dan bawel, imut. Mulut buaya mana itu yang ngomong barusan? Tangan gue sampai berhenti gerak. Sebagai pensiunan playboy, kata-kata kayak gini lancar banget keluar dari mulut gue. Nah masalahnya gue udah lama pensiun. Sekarang keluar lagi. Mana skillnya keluar sendiri pas sama anak Bagas. Sedangkan Rara, gue nggak tahu gimana tanggapan dia setelah gue gombalin. Tuh bocah malah lebih cepat masukin nasi goreng ke mulutnya sampai pipinya ngembung kayak tupai. Habisin ya makannya, kata gue sebelum ninggalin dia. Nggak jadi gue temenin sampai makanannya habis. Mulai ada yang nggak beres dalam diri gue nih. Khairapov, duh berisik banget. Gue sampai nutup telinga pakai bantal. Udah jam 11 malam gini di luar sana masih aja ribut sama suara-suara obrolan bapak-bapak. Siapa lagi kalau bukan Papa, Om Damar, Om Ilham dan Om Virgo yang nongkrong di apartemen. Alasannya mau ngerayain kepindahan kami tapi dari gue balik sekolah sampai sekarang mereka masih aja asik sendiri. Rayain apaan? Ini mah nongkrong berkedok kunjungan rumah baru. Mau tidur, kepala gue sakit, besok mau masuk pagi tapi makin malam mereka makin gaduh. Gue yang sepulang sekolah ngurung diri dengan ditemani banyak cemilan di kamar tentunya, akhirnya beraniin keluar kamar buat negur mereka saking kesalnya. Gue buka pintu kamar dengan berani terus jalan ke ruang kumpul mereka. Tangan gue berada di pinggang siap ngomel. Papa sama temen-temennya kenapa sih berisik banget? Rara mau bobo, lagian OM Igo juga. Mereka semuanya noleh ke gue yang teriak-teriak. Tapi gue nggak bisa terusin aksi protes gue pas lihat Om Virgo yang duduk megang gitar tanpa pakaian, cuma pakai celana rumahan. Ngingetin gue kejadian 2 tahun lalu pas gue masih kelas 1 SMA.
Loh Rara, kenapa diem, Ra? Terusinlah, tadi mau ngomong apa? Om Ilham yang lebih dulu menanggapi gue. Gue melirik ke Om Virgo yang juga nunggu gue ngomong lagi. Pas kita kontak mata di saat itulah sekujur badan gue mendidih. Kewarasan gue tersedot. Emang boleh ya om 37 tahun secakep itu padahal modal megang gitar doang. Pesona laki-laki matang memang dahsyat. Yang gue tahu, Om Virgo tuh emang hobinya bermusik. Kata papa dulu pas SMA saat teman-temannya ambil eskul olahraga, Om Virgo malah ambil klub musik. Nggak heran makin banyak cewek yang nyantol. Oke, balik ke masa kini. Gue berdiri nggak tahu mau ngapain di depan mereka. Bibir gue komat kamit tapi nggak ada satupun kata yang bisa keluar. Om Damar ngajak gue ngobrol abis itu. Loh Rara, belum tidur ternyata, kirain om udah tidur tadi. Atau emang udah tapi suara kita bikin kebangun. Nah itu tahu, Om Virgo yang sejak tadi cuma mandangin gue akhirnya memanggil dengan kode tangan. Ra, ayo sini ikutan nyanyi. Kan suara Rara bagus setara Celine Dion. Dia noleh ke teman-temannya, suaranya Rara tuh bah. Lo pada nggak tahu kan? Serak-serak radang. Kurang ajar. Udahlah menyedot kewarasan gue, sekarang jatuhin harga diri gue depan teman-temannya. Ayo sini yuk anak pinter, ada cemilan micin nih, panggilnya lagi yang bikin gue gedek. Nadanya kayak lagi manggil anjing peliharaan soalnya. Gue yang emosi nggak maulah walaupun Om Virgo udah ngosongin tempat duduknya buat gue. Gue lirik papa dengan sebal. Papa nih juga bukannya di rumah temenin mama malah keluyuran. Pulang nggak sekarang? Lah mama nggak bilang kamu kalau lagi pulang kampung. Hah, mama nggak bilang. Tapi bukan berarti itu jadi alasan buat papa ya jadi begadang. Gue cari-cari alasan buat ngusir mereka. Om Damar sama Om Ilham juga, bukannya udah punya anak. Kenapa masih di sini? Bukannya tersinggung mereka bertiga saling pandang terus ketawain gue bareng-bareng. Anak lo lucu banget sih gas, dari kecil nggak berubah ya, marahnya kayak lo banget cuma versi imut, komentar Om Ilham sambil megang perutnya yang sakit, kebanyakan ketawa sih. Ra, kamu tuh udah gede tapi masih lucu banget loh. Inget banget dulu kita yang gantian gendong, ya nggak go? Ucap Om Damar. Tapi Om Virgo letakin gitarnya di sofa. Matanya memandang lurus ke gue. Tapi Rara udah jadi cewek dewasa tahu. Bukan anak kecil lagi. Mungkin karena gue udah tinggal bareng jadi nyadar dia bisa dewasa kok. Buktinya waktu itu gue bikinin dia nasi goreng, pas gue suruh ambil kecap. Kepala gue berdengung. Kalau bisa dilihat pasti sekarang ngebul banyak asap. Gimana nggak kalau Om Virgo berencana bongkar ciuman pipi yang gue lakuin, mana ada papa gue. Om Virgo jangan EMBERRR. Lanjut go, kenapa tuh pas ambil kecap? Tagih Om Damar. Oh itu, Om Virgo senyum jahil. Dia udah bisa nyiapin bumbu masakan. Lumayan kan perkembangannya, biasanya cuma bisa makan. Dada gue yang sempat tertekan jadi mengempes lagi karena lega dia nggak bongkar perkara ciuman di dapur. Setelah gue tegur, mereka satu persatu balik. Bagus deh. Pas Om Virgo lagi rapiin bungkus-bungkus makanan yang bercecer di meja, gue datang geplak punggung dia. Ah, Ra, kenapa dipukul? Lagian segala nggak pakai baju, udah berumur juga, entar masuk angin. Dia mengambil gitarnya lalu duduk di sofa. Sambil memetik pelan senar gitar, Om Virgo menatap gue dengan mata nakalnya. Bukannya pas lo kelas 1 SMA pernah ngintipin gue yang lagi main gitar tanpa pakai baju juga ya? Lo suka kan sebenarnya yang kayak gini-gini Ra? Demi apa-apapun, ternyata dia tahu kelakuan gue 2 tahun yang lalu. Om Virgo menaruh dagunya di atas gitar. Sudut bibirnya terangkat naik. Ngaku aja Ra, sebenarnya lo udah suka sama gue ya sejak lama, kan? Bersambung.